Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang pasti menginginkan yang namanya bahagia. Menikmati malam pergantian tahun juga bisa menimbulkan rasa bahagia. Permasalahannya adalah, walaupun sudah berusaha memperjuangkan kebahagiaan, tetap saja tidak bahagia karena ada memang beberapa penyebab yang membuat orang menjadi sulit untuk merasa bahagia. Ada 6 penyebab. 1. Terus membanding-bandingkan. 2. Senang menyalahkan. 3. Mengharap pujian setelah bersikap baik. 4. Berekspektasi yang tinggi. 5. Asal bertindak atau tanpa memikirkan resiko. Dan 6. Berambisi untuk memenangkan perdebatan. Untuk mendapatkan pembahasan atau penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, yang pertama ini terkait dengan terus membandingkan. Tentu kalau orang selalu membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain, antara capaian dirinya dengan orang lain, tentu bisa saja merasakan yang namanya insecure, namanya tidak aman, tidak nyaman ketika berada dengan orang lain, sehingga tidak bahagia. Siapapun yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain tidak akan pernah merasa bahagia. Sulit untuk merasa puas dengan kehidupan sehari-hari ketika terus-menerus melihatnya melalui lensa pengalaman orang lain. Ketika kita lebih memandang orang lain, apalagi yang kita pandang itu yang jauh di atas kita capaiannya, tentu rasa bahagia itu tidak akan pernah muncul. Coba seandainya kamu melihat pengalaman orang yang jauh di bawah kamu, bisa jadi kamu akan merasa bahagia. Kenapa? Bisa bersyukur. Perbandingan yang menumbuhkan ketidakpuasan, selalu melihat mereka yang memiliki lebih banyak dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, tetapi jarang membandingkan dengan mereka yang mungkin tidak memiliki atau melakukan banyak hal. Yang kedua, senang menyalahkan. Siapa sih yang mau disalah-salahin? Tidak ada yang mau disalahkan, apalagi kamu. Ketika orang masih suka menyalahkan orang lain, pasti kehidupannya tidak bahagia. Orang yang tidak dapat melihat atau bertanggung jawab atas cara mereka berkontribusi pada konflik dalam hidup mereka, tentu sering menderita dalam hubungan. Tidak mempunyai teman, tidak mempunyai orang yang membuat nyaman, terutama hubungan dekat di mana tantangan tidak dapat dihindari. Orang-orang ini merasa bahwa sesuatu terjadi pada diri mereka dan tidak memiliki kesadaran tentang bagaimana mereka mungkin telah memicu situasi yang membuat mereka merasa tidak bahagia. Dunia mereka tampaknya semuanya adalah kesalahan orang lain. Ya, memang benar bahwa dalam suatu konflik hubungan, tindakan dan kata-kata seseorang mungkin memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada yang lain. Tetapi ini adalah situasi yang jarang terjadi ketika seseorang sepenuhnya tidak bersalah. Pandangan ini sering membuat orang merasa tidak berdaya
untuk mengubah situasi negatif mereka. Misalnya saja orang yang bekerja untuk melihat bagaimana mereka mungkin telah berkontribusi pada situasi yang sulit, bahkan secara tidak sengaja merasakan kontrol dan hak pilihan yang lebih besar untuk meningkatkan hubungan yang sulit. Ketika seorang atau ketika kamu disalahkan oleh orang lain, itu tidak nyaman. Nah, oleh karena itu tentu berusahalah untuk tidak menyalahkan orang lain supaya hidupmu juga bahagia. Ketiga, mengharap pujian setelah bersikap baik. Nah, sebenarnya wajar saja orang berharap dipuji, dikuatkan, dihargai, dihormati. Tapi kalau setiap apa yang dilakukan selalu membutuhkan imbalan, pengakuan, tentu lama-lama akan tidak bahagia. Apalagi kalau apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah melakukan hal-hal baik, ternyata yang didapatkan tidak seperti yang diinginkan, ya tidak bahagia. Pujian yang kita terima ternyata nggak selalu berarti baik loh. Kalau nggak disikapi dengan bijak, justru malah bikin terlena. Kita jadi selalu berharap dipuji setelah melakukan hal baik pada orang lain. Mungkin perasaan ini muncul tanpa disadari, tapi efeknya sangat besar. Harapan untuk dipuji tentu membuatmu sulit untuk bahagia. Namanya juga harapan. Kadang terwujud, kadang tidak. Kalau tidak terwujud ya pasti bikin kecewa. Maka ketika melakukan hal yang baik, ya tidak usah berharap dipuji orang lain. Ya kalaupun mendapatkan pujian ya itu bonus. Kemudian yang keempat adalah berekspektasi terlalu tinggi. Terkadang orang membuat ekspektasi terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan apa yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Dan pada akhirnya tidak tercapai, tentu kekecewaan yang dirasakan. Dan tentu kalau sudah kecewa tidak akan yang namanya bahagia. Yang pasti ekspektasi jelas berbeda dengan harapan ya. Harapan dan ekspektasi memang dua hal yang berbeda. Harapan masih berupa angan-angan tentunya. Sesuatu yang kita impikan untuk terjadi atau dimiliki. Sementara ekspektasi adalah harapan yang disertai usaha untuk mewujudkannya. Saat diri ini merasa sudah menyerahkan segala cara, makin sulit rasanya membendung harapan. Semua tujuan seperti sudah di depan mata. Ya, padahal belum tentu. Ekspektasi tinggi ini yang seringkali bikin kecewa. Tidak mau terus-terusan menyakiti diri sendiri. Ya, jangan membuat ekspektasi terlalu tinggi. Harus diukur dengan kemampuan. Kelima, asal bertindak atau sembrono atau tanpa memikirkan resiko. Terkadang, ya selama porsinya pas, menyusun rencana sebelum bertindak itu ya bagus. Menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari resiko yang mungkin dihadapi. Sebagai antisipasi saja, biar kita lebih siap menghadapi tantangan di depan. Kenyataannya memang kita tidak bisa memprediksi semua masalah yang akan terjadi selama proses. Tapi kalau kita mempersiapkan dengan baik, paling tidak kita mengurangi resiko yang tidak kita duga.
Dan kalaupun terjadi hambatan, ya bisa mengatasinya dengan baik. Minimal dengan menganalisis resiko sejak dini, tentu tidak bikin kita jadi terlalu panik dan kecewa. 6. Berambisi memenangkan perdebatan. Tentu setiap orang cenderung membenarkan pendapatnya masing-masing. Makanya dalam acara, diskusi, atau debat, adu argumen adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Rata-rata orang masih berambisi memenangkan perdebatan, membela pendapatnya sendiri yang tanpa sadar bisa memicu emosi. Makin besar ambisi untuk memenangkan perdebatan, hati jadi panas dan pikiran bekerja lebih berat. Kalau dipikir-pikir lagi, ternyata penyebab utama sulit bahagia itu bisa saja berangkat dari kita sendiri. Maka jadilah pribadi yang lebih bijak. Ya, kesempurnaan hal yang tidak mungkin. Jadi berhentilah mengejarnya. Kejarlah sesuatu yang wajar dan beri ucapan selamat ketika kamu berhasil melakukannya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, sehingga justru akan menjauhkanmu dari kebahagiaan.